bersama kami Info Gunung Kidul, media informasi Nusantara. Saya Atila Reswani, inilah info selengkapnya. Ya maunya diusut tuntas lah, setuntas-tuntasnya, pokoknya motifnya apa ya. Terus hukumannya ya seberat-beratnya ya. Tidak lebih dari 2 minggu, kasus pembunuhan sadis dengan korban Sugianto, 52 tahun, warga Padukuhan Ngasemrejo RT 11 RW 2, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playan, Kabupaten Gunung Kidul, berhasil diungkap jajaran kepolisian Polda DIY dan Satreskrim Polres Gunung Kidul. Kemarin hari Jumat, dari saudara saya yang polisi di Polsek Dringo, Pak Jatmiko, dekat sekali Mas. Saya sering, kalau dulu kan saya juga tinggal di Jogja juga, di ini apa, di Tamanan depan kampus itu, kampus Wadi yang baru. Saya sering main ke ini, ke tempat kerjanya om saya itu yang di Pasar Prawiro Taman. 2 orang pelaku yakni MAW 23 tahun warga Banguntapan Bantul dan DL 24 tahun warga Sosro Menduran Gedong Tengen Yogyakarta ditangkap di sebuah pos di daerah Bandung, Jawa Barat, Jumat 20 November 2020. Diketahui saat ditemukan terdapat 21 luka tusukan pada tubuh korban yang mengakibatkan Sugianto tewas secara mengenaskan. Listio Twijo Harsoyo alias Agus, 41 tahun, keponakan korban mengatakan bahwa pembunuhan yang menimpa pamannya tersebut bukan sekedar pencurian dan perampasan biasa, namun lebih dari pembantaian. Itu kalau bisa sama hukuman mati. Kalau bisa, sudah apa? Kalau menurut saya sih itu motifnya seperti itu kayaknya masih perlu didalami lagi lah ya. Kalau memang curas itu harusnya kan pas di TKP itu kayak ada motor, HP itu ikut dibawa semua itu Mas. Enggak sebrutal itu juga lah kalau curas menurut saya. Selama pengalaman saya ya ada berita-berita masalah kelitih curas kayak di situ, enggak sadis sebrutal itulah. Lukanya sampai 21 tusukan itu udah jelas kalau om saya itu dibantai. Agus berharap keadilan ditegakkan serta pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Selain itu, mewakili pihak keluarga, Agus meminta agar motif pembunuhan tersebut lebih didalami oleh pihak kepolisian. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan kepergian almarhum dibantai dengan cara keji membuat keluarga dan teman dekat merasa sangat kehilangan dan terpukul. Terlebih, Sugianto dikenal sebagai sosok tulang punggung keluarga yang penuh tanggung jawab. Kalau sama keluarga bukan baik lagi Mas, tanggung jawabnya sama keluarga, ya ibaratnya ya, kalau di situ dia itu jadi tulang punggung keluarga lah. Selama dulu waktu masih ada kakek sama nenek saya di situ kan, bahkan sampai kakek nenek saya udah nggak ada juga, tanggung jawabnya sama adiknya sama tante saya itu sama kakaknya tuh masih lah, pokoknya masih berjalan. Nggak pernah ninggalin keluarga, nggak pernah ngelupain keluarga lah. Nah, itu Mas kalau Mbak Yanti masih di ini kita masih yang terdekat lah di situ lah, yang tiap hari ke situ ya. Kalau masalah biaya hidup ya patungan kita sama saudara lah yang mana yang ada. Terpisah, salah satu advokat Gunung Kidul, Tommy Harahap SHMH, mencermati perkembangan kasus tersebut, menyampaikan agar pihak kepolisian mengusut tuntas motif kasus tersebut. Ya, terima kasih. Memang ini cukup menarik karena Pak Sugianto ini latar belakangnya orang tidak punya ya, dan keluarganya juga sangat tidak menduga. Jadi artinya keluarganya itu merasa Pak Sugianto ini tidak punya musuh lah gitu. Tiba-tiba mendadak dia terbunuh dengan tusukan yang cukup banyak di tubuhnya. Nah, di sini diharapkan pihak kepolisian untuk bisa
menyelidiki, menangkap siapa pembunuh pelakunya, sehingga kita bisa melihat motivasinya apa. Karena peristiwa-peristiwa seperti begini, kalau ini bisa terbongkar, diharapkan tidak terulang lagi hal-hal yang serupa. Dan paling tidak itu motifnya tuh, motivasinya membunuh orang yang motivasinya tidak punya, keluarganya merasa tidak punya musuh, kemudian dia orang tidak punya, gitu, tiba-tiba dibunuh. Jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya, gitu, di belakang Pak Sugianto ini. Apakah dia bisa juga salah sasaran, gitu, keliru orangnya, atau mungkin bisa jadi juga Pak Sugianto jadi korban kambing hitam, gitu. Ini yang perlu, artinya untuk menemukan pelakunya, untuk melihat motivasinya apa. Jadi biar kita mengerti apa sih motifnya, kok bisa seperti Pak Sugianto ini kok dibunuh. Dibunuhnya itu bukan, jadi kayaknya seperti melampiaskan kemarahan gitu ya. Terbukti dari penusukan yang berapa kali ditusuk itu kan. Nah, itu kan jadi bukan, saya lihat itu pembunuhan yang termasuk pembunuhan keji gitu ya. Jadi kayaknya sudah diniati gitu loh membunuhnya. Jadi pentingnya yang sifatnya mengganggu ketertiban umum ini, menghilangkan nyawa orang ini, memang sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya memang harus bisa ditangkap. Agus Laraswami, Info Hari Ini.